Sobat Belajar, tahukah kamu kalau tumbuhan memiliki berbagai fungsi yang berhubungan dengan makhluk hidup lain seperti manusia dan juga hewan? Hal tersebut berkaitan dengan fungsi tumbuhan yang dapat melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen yang merupakan sumber untuk manusia dan juga hewan dalam proses pernafasan. Nah, sekarang kita dapat melihat berbagai jenis tumbuhan di dalam bumi kita, baik itu di daratan, di tempat yang kering, di tempat yang lembab, maupun juga tumbuhan yang ada di perairan. Nah, tetapi apakah kamu tahu bahwa sebetulnya kira-kira siapa ya tumbuhan pertama yang muncul di daratan pada zaman dahulu? Nah, kakak kasih clue deh. Jadi, clue-nya itu adalah tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang ukurannya relatif kecil, tetapi masih dapat terlihat langsung oleh mata. Dan tumbuhannya belum memiliki biji, dan juga tumbuhan ini belum memiliki jaringan pembuluh atau disebut juga non-vaskuler. Nah, gimana nih? Apakah ada yang sudah bisa menebak kira-kira tumbuhan apa yang pertama kali muncul di daratan? Berdasarkan clue yang tadi kakak ceritakan, tumbuhan itu merupakan adalah tumbuhan lumut, si kecil lumut nih. Nah, jadi ternyata lumut itu merupakan salah satu jenis tumbuhan yang pertama kali muncul di daratan. Nah, fakta uniknya lagi, munculnya tumbuhan lumut di daratan pada pertama kali ternyata menyebabkan banyak sekali perubahan yang mempengaruhi fisik pada bumi dan juga dapat menyebabkan kepunahan massal loh. Nah, kira-kira bagaimana ya hubungannya? Kita lihat ya. Oke, jadi Sobat Belajar, tumbuhan lumut itu pertama kali muncul pada periode Ordovisian, sekitar 470 juta tahun yang lalu. Wah, sudah cukup lama sekali ya umurnya si lumut ini. Dan ternyata 35 juta tahun setelahnya, setelah munculnya lumut ini, terjadi perubahan menjadi zaman es. Tiba-tiba secara besar-besaran lapisan seluruh bumi kita itu ditutupi oleh lapisan es. Yang tentunya munculnya zaman es ini dapat menyebabkan kepunahan secara massal pada hewan-hewan yang tidak bisa bertahan hidup. Nah, apa ya hubungannya antara lumut dengan kepunahan massal dan juga zaman es? Nah, jadi Sobat Belajar, tumbuhan lumut yang merupakan tumbuhan yang tentunya bersifat autotrof, dapat melakukan proses fotosintesis. Nah, tumbuhan ini dapat menyerap karbon dioksida yang amat sangat banyak dan menghasilkan oksigen. Nah, proses ini ternyata dapat menyebabkan penurunan kadar karbon dioksida secara drastis di atmosfer bumi kita. Oke, selanjutnya penurunan karbon dioksida itu menyebabkan timbulnya zaman es. Nah, itu proses yang terjadi secara berjuta-juta tahun ya, jadi nggak tiba-tiba langsung ada zaman es gitu, tapi setelah 35 juta tahun munculnya lumut, terjadilah zaman es. Tapi ada hubungannya juga dengan lumut, kayak gitu. Dan ternyata hubungan atau keterkaitan lumut dengan batuan dapat menyebabkan terjadinya kepunahan massal. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Nah, seperti yang sudah kakak tampilkan bahwa lumut itu dapat hidup menempel pada batu-batuan yang sifatnya lembab. Nah, hal ini ternyata dapat menyebabkan batu-batuan dapat melepaskan fosfor. Pelepasan fosfor pada batuan ini nanti akhirnya akan tiba di perairan atau di laut. Jadi fosfor dari batu-batuan nanti akan mengalir ke lautan. Nah, kira-kira dampaknya apa? Banyaknya fosfor di lautan dapat menyebabkan timbulnya atau berkembangnya alga secara besar-besaran. Masih ingat Sobat Belajar sama alga tau ganggang? Nah, jadi terjadilah alga blooming atau pertumbuhan alga yang amat sangat banyak. Nah, ternyata ada dampak negatifnya juga nih dari alga blooming ini. Ternyata alga blooming ini ketika dia berinteraksi dengan serangga-serangga air lainnya dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen di lautan atau di perairan. Nah, sehingga dapat dibayangkan apabila perairan atau laut ternyata mengalami kekurangan oksigen, bagaimana cara hewan-hewan laut lain bertahan hidup kalau oksigennya di dalam air aja udah nggak ada. Nah, itulah yang akhirnya dapat menyebabkan kepunahan massal. Nah, jadi ternyata si kecil lumut ini dapat menyebabkan banyak sekali pengaruh bagi kehidupan di muka bumi ini. Seperti yang tadi sudah kakak jelaskan, pengaruh itu bisa menyebabkan kepunahan massal dan juga bisa menyebabkan perubahan bumi menjadi ke zaman es, kayak gitu ya. Jadi ternyata lumut ini meskipun kecil, dia perannya signifikan banget nih buat bumi kita, kayak gitu. Nah, Sobat Belajar, jadi penasaran nggak nih, kira-kira tumbuhan lumut itu sebetulnya kayak gimana sih ciri-cirinya? Kemudian klasifikasi atau contoh-contoh dan jenis-jenis tumbuhan lumut itu ada apa aja ya? Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membahas lagi lebih detail tentang ciri-ciri, cara reproduksi, habitat, dan juga klasifikasi dari tumbuhan lumut. Jadi Sobat Belajar, jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar!
Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, tumbuhan lumut atau kita kenal juga dengan istilah Bryophyta merupakan tumbuhan dari kingdom Plantae. Nah, jadi sekarang kita akan mulai memasuki dunia tumbuhan atau kita kenal dengan istilah kingdom Plantae. Ini udah kingdom ke berapa ya? Keempat nih ya. Karena kita udah belajar ke Monera, udah Protista, udah terus apalagi fungi atau jamur udah. Nah, sekarang kita masuk nih ke dunia tumbuh-tumbuhan atau Plantae. Nah, sebelum kita bahas ke si kecil lumut, kita kenalan dulu yuk sama ciri umum dari tumbuhan Plantae atau kingdom Plantae ini. Oke. Nah, jadi sobat belajar, kenapa sih kingdom Plantae ini diklasifikasikan berbeda daripada kingdom-kingdom sebelumnya? Karena ada banyak sekali nih ciri-ciri khusus yang ada pada kingdom Plantae ini. Ciri yang pertama adalah tumbuhan ini, semua jenis tumbuhan ya, terutama dapat melakukan proses fotosintesis karena di dalamnya terdapat zat hijau daun yang disebut juga dengan klorofil. Nah, sifat ini hanya dimiliki oleh tumbuhan dan alga aja ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian kita akan melihat ya bagaimana klasifikasi atau pengelompokan pada kingdom Plantae. Oke. Nah, berdasarkan klasifikasinya, kita akan mengelompokkan menjadi dua jenis. Oke. Yang pertama, kingdom Plantae yang bereproduksi dengan menggunakan spora. Disebut juga dengan istilah Sporophyta. Kayak gini ya sobat belajar, tulisannya Sporophyta. Tumbuhan yang reproduksinya dengan menggunakan spora. Selanjutnya, yang kedua, ada juga tumbuhan yang dapat melakukan reproduksi atau perkembangbiakan dengan menggunakan biji, atau kita kenal juga dengan istilah Spermatophyta. Tulisannya seperti ini. Jadi ini baru pengelompokan secara garis besarnya. Kemudian dibagi-bagi lagi selanjutnya si Sporophyta atau tumbuhan yang reproduksinya dengan spora dibagi lagi jadi dua jenis. Ada tumbuhan Bryophyta. Bryophyta tadi apa, hayo masih inget gak? Tumbuhan lumut ya. Oke, kemudian satu lagi selain Bryophyta ada juga yang disebut dengan Pteridophyta atau kita kenal dengan istilah tumbuhan paku-pakuan. Oke, nanti kita kenalan lebih jauh lagi nih dengan tumbuhan-tumbuhan ini. Oke, sekarang kita lihat lagi ke Spermatophyta. Nah, Spermatophyta itu adalah tumbuhan berbiji. Dia dibagi lagi menjadi dua jenis. Oke. Kakak tuliskan di sini, yang pertama adalah tumbuhan yang berbiji terbuka atau disebut juga dengan istilah gymnospermae. Gymnospermae. Oke. Selanjutnya, pengelompokan yang kedua ada juga tumbuhan yang memiliki biji tertutup atau kita sebut dengan istilah angiosperm. Aku tulis di sini angiosperm. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih gimana pengelompokan atau pengklasifikasian tumbuhan secara garis besar. Nah, ini diingat-ingat ya sobat belajar. Kemudian ada beberapa istilah lagi nih yang perlu kakak sampaikan, yaitu dalam 4 pengelompokan tumbuhan ini ada tumbuhan yang sudah memiliki jaringan pembuluh, ada juga yang belum memiliki jaringan pembuluh. Nah, tumbuhan yang belum memiliki jaringan pembuluh itu hanya satu kelompok aja nih ternyata, yaitu adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Jadi di sini dia beda sendiri. Oke. Jadi nama lain atau istilahnya itu adalah tumbuhan non-vaskuler. Oke, karena dia belum memiliki jaringan pembuluh. Kemudian untuk teman-teman lainnya dari sini Pteridophyta, Gymnosperm dan juga Angiosperm itu sudah memiliki jaringan pembuluh, dan kita bisa menyebutnya dengan istilah tumbuhan vaskuler, pakai V, vaskuler, atau disebut juga dengan tumbuhan Tracheophyta. Tulisannya kakak tulisin di bawah sini. Begini ya, Tracheophyta. Oke,
Jadi itu adalah pengklasifikasian dan istilah-istilah untuk pengelompokan pada kingdom plantae atau kingdom tumbuh-tumbuhan. Gimana? Sampai sini sudah bisa dipahami? Ini baru secara umum aja, karena nanti selanjutnya kita akan lihat lagi satu persatu per kelompok masing-masing. Sudah bisa? Kalau udah bisa, kita akan lanjut lagi ke pengelompokan yang pertama, yaitu tumbuhan lumut, yaitu Bryophyta. Kita lanjut ya. Oke. Nah, next kita lihat apa sih yang akan kita bahas di Bryophyta. Yang pertama itu adalah dari ciri-cirinya nih. Nah, kita lihat dulu deh, kalau dari ciri-cirinya, biasanya tumbuhan lumut itu kan ukurannya kecil ya. Mungkin sobat belajar juga udah sering lihat nih kalau sama tumbuhan lumut ya. Ukurannya kecil, biasanya hanya sekitar 2-3 cm aja. Gitu. Tapi meskipun kecil, masih dapat terlihat langsung oleh mata tanpa bantuan mikroskop. Kayak gitu. Kemudian, tumbuhan lumut itu, seperti yang tadi sudah kakak bilang, dia belum memiliki jaringan pembuluh. Atau disebut juga dengan tumbuhan non-vaskuler. Kayak gitu. Dan kemudian selanjutnya tumbuhan lumut itu disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena dia belum memiliki organ-organ yang seperti kita lihat di tumbuhan-tumbuhan yang besar gitu. Jadi dia belum memiliki organ sejati, belum memiliki akar, belum memiliki batang, dan juga belum memiliki daun. Sehingga kita menyebutnya dengan istilah tumbuhan bertalus. Oke, diingat-ingat ya, tumbuhan bertalus. Karena di sini kita cuma bisa menyebutnya struktur yang seperti akar, seperti batang, seperti daun. Ada kata-kata sepertinya, karena emang bukan organ sejati gitu. Oke, tumbuhan bertalus. Kemudian kalau kita lihat dari habitatnya, biasanya tumbuhan lumut itu sangat-sangat suka hidup di tempat yang lembab. Jadi nggak aneh nih kalau sobat belajar menemukan tumbuhan lumut ini menempel di tembok kamar mandi, atau di tembok-tembok sekitar sungai, atau juga di batu-batuan di pinggiran sungai, atau menempel di pohon-pohon di daerah hutan yang cenderung lembab. Nah, karena memang itu tuh kesukaannya lumut, dia suka hidupnya di tempat yang lembab. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, untuk lumut itu ternyata memiliki 2 fase kehidupan, yaitu ada fase sporofit dan fase gametofit. Nah, ternyata tumbuhan lumut itu akan terlihat sangat dominan pada fase gametofitnya. Jadi fase yang paling lama atau yang paling dominan itu adalah yang fase gametofitnya. Oke? Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana struktur umum pada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, di sini ada struktur yang menyerupai akar di bagian bawah. Lihat ya. Nah, bagian yang menyerupai akar ini disebut juga dengan rhizoid. Sini kakak sudah tuliskan, namanya rhizoid. Fungsinya untuk apa? Untuk menyerap nutrisi dan juga air dari substratnya, dari tempat di mana dia menempel. Selanjutnya, dia juga memiliki struktur yang menyerupai daun. Ini kita sebut juga dengan istilah phylloid. Oke. Kemudian di bagian atasnya itu akan ada tangkai. Tangkainya ini namanya adalah seta, di mana seta ini fungsinya adalah untuk menopang kantong spora, yang mana kantong sporanya itu disebut juga dengan sporangium. Nah, karena di bagian atas ini ada sporangiumnya, dari bagian atas sampai si penopangnya atau seta tadi, kita sebut dengan istilah fase sporofit. Kenapa? Karena di sini ada sporanya. Sedangkan dari phylloid ke bagian bawah sampai di bagian rhizoidnya itu adalah fase gametofitnya. Bisa ya sampai sini? Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih bentuk si sporanya pada tumbuhan lumut ini. Sporangium. Nah, di sini kakak sudah perbesar nih gambar sporanya. Jadi ternyata si sporangium pada tumbuhan lumut itu ditutupi oleh struktur yang disebut dengan kaliptra. Nah, kaliptra ini adalah pelindungnya nih, kayak topi ya bentuknya. Oke, kemudian di bagian bawahnya kaliptra kita juga bisa melihat ada struktur yang mirip banget kayak gigi. Disebut juga dengan gigi peristom di sini. Nah, gigi peristom ini gunanya adalah untuk membantu melemparkan atau menyebarkan spora-spora ketika sudah matang. Nah, kemudian di bawah sini ada kotak sporanya atau sporangium yang mana di dalamnya akan ada banyak sekali spora untuk reproduksinya si lumut. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Nah, jadi tumbuhan lumut kita mulai dari sini ya. Dari spora.
spora-spora yang sudah matang nantinya akan mengalami proses mitosis. Oke, pembelahan secara mitosis dan akan berubah menjadi fase gametofitnya. Muncul zigoid, muncul filoid. Nah, kemudian fase gametofit ini dibagi menjadi dua jenis. Ada gametofit yang jantan, ada gametofit yang betina. Untuk yang jantan disebut juga dengan istilah antheridium di sini. Sehingga karena dia jantan, dia akan menghasilkan sperma. Sedangkan untuk yang gametofit betinanya disebut juga dengan archegonium. Karena dia betina, dia akan menghasilkan ovum. Selanjutnya, sperma dan ovum yang jantan dan betina akan melakukan proses fertilisasi atau peleburan jadi satu, sehingga akan jadilah zigot. Nah, zigot ini akan melakukan pembelahan lagi secara mitosis dan nantinya akan tumbuh menjadi fase sporofitnya. Kayak gitu. Jadi, selanjutnya dari fase sporofit ini nantinya akan melakukan pembelahan secara meiosis lagi dan akan menghasilkan spora-spora lagi. Akhirnya semuanya kembali lagi ke siklus awal. Oke, gimana sampai sini bisa dipahami dari proses metagenesis lumut? Nah, jadi tadi kita udah lihat nih ada istilah sporofit dan juga gametofit. Ya, jadi di sini fase gametofitnya itu adalah ketika si lumut menghasilkan gamet. Fase sporofitnya adalah ketika si lumut menghasilkan spora. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Nah, jadi sekali lagi jangan lupa fase yang paling dominan di metagenesis lumut itu adalah fase gametofitnya. Oke, bisa ya? Sekarang kita lihat lagi ada apa di sini. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi atau pengelompokan kelas pada Bryophyta. Nah, ternyata dibagi lagi jadi 3 kelompok, yaitu ada Bryopsida, Hepaticopsida, dan juga ada Anthocerotopsida. Kita lihat satu persatu ya. Oke. Nah, yang pertama adalah Bryopsida atau lumut daun. Kita juga bisa menyebutnya dengan istilah lumut sejati. Kenapa? Karena struktur pada lumut daun ini benar-benar sama persis seperti ciri umum lumut yang tadi sudah kakak gambarkan. Nah, di sini kakak sudah menampilkan salah satu contoh dari spesies lumut daun. Sobat belajar bisa ngelihat nggak bagian mana yang merupakan kapsul sporangiumnya dari gambar ini? Lihat, ada banyak banget nih ternyata ya. Nih kakak tandain ya. Nah, ini bagian yang bulat-bulat di bagian atas daunnya itu adalah si sporangiumnya. Dimana di dalamnya akan ada banyak sekali sporanya. Kemudian bisa kelihatan dengan jelas bagaimana si filoid atau daunnya. Daunnya itu merupakan kumpulan daun-daun kecil ya. Jadi kalau kita perbesar tuh kurang lebih kayak gini. Ini, nah daun-daunnya tuh menumpuk seperti ini. Kayak gitu. Jadi kenapa disebut mirip daun? Karena emang mirip banget kayak daun, tapi bukan daun sejati gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa dia tuh menempel pada substrat di tanah yang lembab. Oke, dan contoh dari spesies ini bernama Polytrichum commune. Diingat-ingat nih namanya, ini Polytrichum commune. Dan manfaat dari lumut daun itu ternyata ada banyak banget. Jadi karena lumut ini hidupnya adalah di tempat yang lembab, dia dapat bersifat menyerap banyak sekali air, dia dapat berperan penting dalam ekosistem. Salah satunya itu adalah untuk mencegah terjadinya erosi, karena airnya bisa diserap sama si lumut ini. Dan juga ternyata lumut ini dapat berfungsi untuk pengganti kapas dalam proses penutupan luka. Jadi biasanya orang-orang itu dapat menggunakan lumut daun atau lumut-lumut Bryopsida ini untuk menutup luka gitu, jika memang tidak ada alat atau bahan yang memungkinkan gitu. Jadi ini bisa dijadikan alternatif untuk penutupan luka pada orang yang sedang terluka gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Ada contoh lagi nih dari tumbuhan lumut daun. Oke, next. Nah, di sini lihat bentuknya mirip ya. Coba kita samain. Nah, bentuknya mirip banget gitu karena dia memang masih satu kelas. Nah, ini adalah contoh dari Bryopsida juga, masih tumbuhan si lumut daun dengan nama latin Sphagnum sp. Nah, tumbuhan Sphagnum ini merupakan tumbuhan yang unik
Jadi meskipun dia lumut, jangan dianggap sepele, karena ternyata si lumut daun dari kelompok Sphagnum ini dapat digunakan atau dapat bermanfaat sebagai bahan bakar alternatif, kayak gitu. Dan juga sama dengan tumbuhan lumut yang tadi Polytrichum, tentunya si lumut Sphagnum ini juga bisa digunakan untuk menyerap air dengan banyak dan dapat menyebabkan untuk mencegah terjadinya erosi, kayak gitu. Tapi yang spesial karena dia dapat dijadikan sebagai bahan bakar, dia juga bisa dijadikan sebagai bahan pupuk untuk tanam-tanaman. Oke, sudah bisa dipahami untuk 2 contoh spesies dari tumbuhan lumut daun. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah tumbuhan Hepaticopsida atau lumut hati. Kenapa disebut lumut hati? Karena kalau kita perhatikan itu ternyata bentuk tubuhnya mirip seperti hati. Karena ada 2 lobus nih. Kalau kakak perjelas gambarnya kira-kira kayak gini kurang lebih. Jadi kayak gini. Nah, oke, jadi strukturnya itu berupa talus. Gak mirip sama tumbuhan lumut daun kayak tadi, jadi dia nggak punya filoid, nggak punya struktur yang seperti batang, karena dia kayak lembaran aja, lembaran yang nempel di batu-batuan atau di substratnya. Dan lembarannya itu ternyata bentuknya ada 2 lobus atau ada 2 belahan kayak gini. Nah, jadi kalau dilihat-lihat bentuknya mirip kayak hati ya. Nah, sehingga disebut juga dengan lumut hati. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi di bagian dasar lumut hati ini ada si rhizoidnya di bawah-bawah sini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menempel pada substrat dan menyerap air dan zat-zat hara dari substrat ke tubuh si lumutnya. Dan kemudian di sini ada hal-hal yang unik nih pada lumut hati, yaitu dia memiliki gametofit yang bentuknya lucu. Nah, jadi kalau sobat belajar lihat itu apa sih yang kayak payung-payung di si lumut. Nah, ini kakak tandain. Kita pakai warna hitam aja. Nah, oke, jadi ada 2 nih. Nah, kayak ada 2 jenis. Ada struktur yang seperti payung, kayak ke bawah gitu, kayak ke bawah gini. Ada juga yang payung itu kayak payung kebalik ke atas, kayak bintang. Ini ternyata adalah gametofitnya si tumbuhan lumut hati. Untuk si struktur yang mirip kayak payung yang ke bawah, yang ini, itu adalah struktur gametofit betinanya. Sedangkan yang strukturnya kayak payung kebalik ke atas, yang kayak bintang, ini yang di bawah kakak tandain, ini juga sama nih. Nah, ini adalah struktur gametofit yang jantannya atau si antheridiumnya. Nah, jadi sekarang kita udah bisa bedain ya, mana yang jantan dan mana yang betina pada gametnya si lumut hati. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada struktur yang kayak mangkuk kecil-kecil di bawah ini. Ada juga di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, kakak tandain. Ini merupakan struktur yang disebut dengan gemma cup. Nah, kita lihat. Oke, mana gambarnya? Nah, ini kakak perbesar gemma cup-nya nih. Bentuknya mirip banget kayak mangkuk, yang mana di dalamnya itu ada banyak sekali lumut-lumut kecil. Yang gunanya itu adalah untuk reproduksi secara aseksualnya. Kayak gitu. Jadi, tumbuhan lumut itu untuk yang lumut hati sangat-sangat unik ya. Banyak sekali struktur-struktur yang gak ditemukan di tumbuhan-tumbuhan lainnya gitu. Dan untuk contoh tumbuhan dari lumut hati ini, di sini ada tumbuhan yang namanya Marchantia polymorpha. Salah satu manfaat dari tumbuhan Marchantia polymorpha ini adalah dapat digunakan sebagai obat alternatif penyakit hati. Jadi ternyata penamaan lumut hati itu selain karena bentuknya kayak hati, tapi ternyata dia juga punya manfaat untuk obat alternatif dari penyakit hati. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kalau udah, kita lanjut lagi. Masih ada satu lagi. Nah, yang terakhir ini adalah lumut tanduk. Oke, lumut tanduk. Kenapa disebut dengan tanduk? Kita lihat aja nih dari gambarnya. Nah, apa yang unik nih? Karena dia tuh gambarnya mirip banget kayak tanduk, gitu kan, memanjang ke atas ya. Tapi ternyata itu lumut loh. Mungkin kita juga jarang ngeliat nih kalau di sekitar kita di perumahan itu seringnya kita lihat lumut yang bentuknya kayak daun si Bryopsida. Tapi kalau mungkin sobat belajar jalan-jalan ke hutan atau ke pegunungan itu akan sering sekali menemukan si tumbuhan lumut tanduk ini. Nah, jadi di bagian bawahnya itu seperti lembaran, seperti talus, dan yang di bagian seperti lembaran ini merupakan
struktur yang gametofitnya. Oke, struktur yang gametofitnya. Kemudian bagian yang seperti lembaran ini nantinya akan tumbuh memanjang ke atas, dan di bagian ujung atasnya akan ada banyak sekali spora. Jadi yang menyerupai tanduk itu merupakan fase sporofitnya. Yang di bagian bawah yang seperti lembarannya merupakan fase gametofitnya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Dan contoh spesies dari tumbuhan Anthocerotopsida atau lumut tanduk ini adalah Anthoceros laevis. Jadi namanya sama nih. Nama spesies sama nama kelompoknya sama. Jadi gampang inget-ingetnya ya. Anthocerotopsida contohnya Anthoceros laevis. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ada 3 nih kelas atau pengelompokan dari tumbuhan Bryophyta atau lumut. Oke, jadi untuk tumbuhan lumut sampai sini pembahasannya. Selanjutnya kita bahas soal deh. Sini kakak sudah menyiapkan satu soal. Boleh dibaca dulu soalnya. Orang siswa melakukan penelitian terhadap tumbuhan yang ia temui. Dan ia mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan tersebut, yaitu habitatnya menempel pada batu. Kemudian memiliki bentuk seperti lembaran dan terdapat struktur gametofit yang bentuknya seperti payung. Nah, ini ada banyak sekali clue-clue yang bisa kita garis bawahi. Jadi tumbuhan ini merupakan kelompok, kita tandain ya, dia seperti lembaran, pakai warna merah. Seperti lembaran, dia punya struktur gametofit yang mirip payung katanya. Selanjutnya nempel pada batu. Oke. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri yang udah kita tandain. Udah bisa nebak kira-kira di tumbuhan apa? Apakah Pteridophyta? Yang A. Pteridophyta itu tadi tumbuhan paku-pakuan, jadi udah pasti bukan. Karena dia punya fase gametofit yang mirip batu. Mirip payung. Kemudian apakah dia spermatofita? Bukan juga, karena dia bentuknya seperti lembaran. Semua spermatofita tuh udah punya akar batang dan daunnya. Dan nah, ini 3 ini, C, D, dan E itu merupakan kelas-kelas dari Bryophyta ya. Jadi yang mana di antara ketiga kelas ini yang merupakan punya gametofit kayak payung? Clue-nya adalah lumut hati. Dia itu adalah si Hepaticopsida. Oke, nah jadi itu ya contoh soal dari materi Bryophyta atau lumut. Nah, mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini, Sobat Belajar jadi makin tertarik lagi untuk mempelajari berbagai jenis tumbuhan yang ternyata masih ada banyak jenisnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!